Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu dalam pembelajaran Matematika kelas 8 semester genap bersama dengan saya Hanifah Munfarijah dari SMP Negeri 1 Cipongkor. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang teorema Pythagoras. Kira-kira ada yang tahu apa itu teorema Pythagoras? Apa ya? Nah, sebelumnya kita akan membahas dulu teorema Pythagoras itu ditemukan oleh seorang ahli bernama Pythagoras, lahir tahun 582 sampai 496 sebelum Masehi, lahir di Pulau Samos di daerah Ionia, Yunani Selatan. Salah satu peninggalan Pythagoras yang paling terkenal hingga saat ini adalah teorema Pythagoras. Nah, selanjutnya pemanfaatan dari teorema Pythagoras yang pertama yaitu biasanya digunakan untuk pengukuran. Ini biasanya digunakan dalam pengukuran seperti pada gambar, kemudian pertukangan. Ini juga sama terlihat. Kemudian, nah, teorema Pythagoras itu erat kaitannya dengan segitiga siku-siku. Seperti pada gambar segitiga siku-siku seperti ini. Pada segitiga siku-siku ada yang disebut dengan sisi tegak, kemudian ada yang disebut dengan sisi alas, dan ada yang disebut dengan sisi miring atau hipotenusa. Dalam segitiga siku-siku ada yang disebut dengan sudut 90 derajat, dan sisi yang berada di depan sudut 90 derajat disebut dengan sisi miring atau hipotenusa. Sehingga bisa kita tuliskan sisi miring atau hipotenusa adalah sisi yang berada di hadapan sudut siku-siku. Nah, di sini misalnya saya beri nama titik P, kemudian di bawah titik Q, dan di sebelah sana adalah titik R. Sehingga ini membentuk segitiga siku-siku PQR. Sehingga kita tuliskan sisi tegaknya adalah PQ, sisi alasnya adalah QR, dan sisi miringnya adalah PR. Nah, baiklah, teorema Pythagoras. Teorema Pythagoras menyatakan bahwa kuadrat sisi miring suatu segitiga siku-siku sama dengan jumlah kuadrat dari sisi yang lain. Jadi ingat di sini kuadrat sisi miring segitiga siku-siku. Nah, perhatikan di sini gambar segitiga siku-siku. Misalnya di sini ingat dalam segitiga siku-siku ada sisi tegak, sisi alas, dan sisi miring. Yang kalian jangan tertukar itu sisi miring ya. Nah, sisi miring atau hipotenusa. Selanjutnya, sisi miring itu bukan berarti sisinya yang miring, tetapi sisi miring adalah sisi yang berada di depan sudut siku-siku. Misalnya di sini Ibu kasih titik A, kemudian di sini titik B, yang sebelah sininya lagi itu adalah titik C. Dan di sini terlihat bahwa sudut siku-sikunya terletak di B. Maka perhatikan sisi yang berada di depan sudut siku-siku adalah sisi AC. Maka sisi AC ini adalah sisi miring. Maka dari segitiga ABC ini dapat kita tuliskan sisi tegaknya adalah AB, kemudian sisi alasnya adalah BC, dan sisi miringnya adalah AC. Sehingga teorema Pythagorasnya adalah kuadrat sisi miring. Nah, kuadrat sisi miring, sisi miringnya AC dikuadratkan. Jadi AC kuadrat sama dengan jumlah kuadrat dari sisi-sisi yang lain. Berarti sisi yang lain itu mana? Sisi tegak dan sisi alas. Berarti dikuadratkan sama dengan sisi tegaknya AB kuadrat ditambah sisi alasnya BC kuadrat. Jadi AC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Maka kalau AC saja sama dengan akar dari AB kuadrat ditambah BC kuadrat.
Selanjutnya perhatikan gambar segitiga berikut. Kira-kira mana ya sisi miringnya? Ingat, sisi miring itu sisi yang berada di hadapan sudut siku-siku. Jadi kita tentukan dulu sudut siku-sikunya. Berarti ini sudut siku-sikunya, maka sisi miringnya yang berada di hadapannya, yaitu garis C. Maka teorema Pitagorasnya adalah kuadrat sisi miring C kuadrat itu sama dengan jumlah kuadrat sisi yang lainnya. Berarti sisi yang lainnya itu adalah sisi A dan B. Kita kuadratkan. Jadi C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Maka kalau C saja sama dengan akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Perhatikan lagi gambar segitiga yang ini. Nah, misalnya di sini ada titik P, kemudian di sebelah sini titik R, dan di sebelah sini Ibu kasih titik Q. Di manakah sudut siku-sikunya? Nah, ini sudut siku-sikunya, maka sisi yang berada di hadapan sudut siku-siku itu sisi miring. Maka di sini sisinya adalah PR. Berarti teorema Pitagoras untuk segitiga PQR ini adalah sisi miringnya dikuadratkan. PR berarti PR kuadrat sama dengan jumlah sisi-sisi yang lainnya. Berarti PQ kuadrat ditambah RQ kuadrat. Maka kalau PR saja sama dengan tinggal kasih akar dari PQ kuadrat tambah RQ kuadrat. Selanjutnya perhatikan segitiga yang ini. Kalian tahu bahwa sudut siku-sikunya terletak di sebelah sana, maka sisi miringnya adalah C. Maka teorema Pitagorasnya adalah C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Maka C sama dengan akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, sekarang bagaimana kalau yang ditanyakan bukan sisi miring? Misal dalam soal itu ditanyakan sisi A, sisi tegak, atau sisi B, sisi alas. Nah, kalau yang ditanyakan selain sisi miring, misalnya di sini sisi A, sisi tegak, jadi A kuadrat sama dengan, nah rumusnya bukan ditambah lagi, tetapi dikurangi. Jadi sisi miring dulu, dikurangi sisi yang lainnya. Jadi A kuadrat sama dengan C kuadrat, dikurangi, berarti sisi yang lainnya adalah B kuadrat. Maka kalau A saja sama dengan akar dari C kuadrat dikurangi B kuadrat. Bagaimana kalau yang ditanyakannya sisi alas? Nah, sama. Selain sisi miring berarti rumus teorema Pitagorasnya itu dikurangi. Jadi kalau yang ditanyakannya misalnya ini adalah garis B, maka rumusnya menjadi B kuadrat sama dengan C kuadrat. Jadi sisi miring dikurangi sisi yang lainnya. C kuadrat dikurangi A kuadrat. Maka kalau B saja sama dengan akar dari C kuadrat dikurangi A kuadrat. Nah, coba perhatikan lagi segitiga ini. Kalian tahu di sini sisi sudut siku-sikunya di sana, maka sisi miringnya adalah garis PR. Maka menurut teorema Pitagoras, PR kuadrat itu adalah sisi miring kuadrat itu jumlah sisi yang lainnya. Berarti PR kuadrat sama dengan PQ kuadrat ditambah RQ kuadrat. Nah, maka kalau PR saja tinggal tambah akar PQ kuadrat ditambah RQ kuadrat. Bagaimana kalau yang ditanyakan selain sisi miring? Misalnya di sini ditanyakan PQ. Maka ingat kalau yang ditanyakan selain sisi miring, rumusnya itu dikurangi. Maka PQ kuadrat sama dengan apa yang dikurangi? Sisi miringnya dulu ditulis. Sama dengan PR kuadrat dikurangi RQ kuadrat. Maka PQ sama dengan akar dari PR kuadrat dikurangi RQ kuadrat. Nah, bagaimana kalau yang ditanyakannya sekarang sisi RQ? Maka ingat kalau selain sisi miring berarti dikurangi. Berarti RQ kuadrat sama dengan, tulis dulu sisi miringnya ya, PR kuadrat dikurangi PQ kuadrat. Maka RQ saja itu rumusnya sama dengan akar dari PR kuadrat dikurangi PQ kuadrat. Bagaimana, bisa dipahami? Kita lanjutkan ke contoh soal ya. Perhatikan gambar segitiga siku-siku di bawah ini. Jika panjang sisi AB, coba perhatikan AB 4 cm
Sisi BC 3 cm, hitunglah panjang sisi AC. Lihat di gambarnya. Kita mulai jawab. Dari soal diketahui bahwa panjang sisi AB 4 cm, sisi BC 3 cm, dan ditanyakan di sini sisi AC. Kita mulai jawab. Di sini kita lihat sudut siku-sikunya terletak di B. Maka kita tahu, nah AC ini adalah sisi miring. Berarti kalau sisi miring itu rumusnya ditambah. Sisi miring kuadrat itu adalah jumlah dari sisi yang lainnya. Kita masukkan rumusnya. Jadi AC kuadrat berarti sisi yang lainnya adalah AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Maka kalau AC saja tinggal tambahkan akar dari AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Maka sama dengan AB itu 4 cm. Jadi 4 kuadrat ditambah BC. Perhatikan BC itu 3. Jadi 3 kuadrat. Maka 4 kuadrat kita hitung 16, 3 kuadrat itu 9. Jadi akar dari 16 ditambah 9 sama dengan akar 25. Akar 25 adalah 5. Maka panjang sisi AC adalah 5 cm. Kita lanjutkan kepada soal yang berikutnya. Perhatikan gambar segitiga siku-siku di bawah ini. Jika panjang sisi XZ 10 cm, kemudian sisi YZ 6 cm, hitunglah panjang sisi XY. Nah, di sini dari soal kita jawab ya. Diketahui sisi XZ-nya 10 cm. XZ, kalian perhatikan mana dari X sampai Z 10 cm, kemudian YZ itu 6 cm. Hitunglah panjang sisi XY. Nah, coba perhatikan di sini, sudut siku-sikunya terletak di sana. Maka, nah, sisi XZ itu adalah sisi miring. Sedangkan yang ditanyakan di sini adalah sisi XY, maka bukan sisi miring yang ditanyakannya. Kalau bukan sisi miring, maka ingat rumusnya itu dikurangi. Jadi XY kuadrat sama dengan, tulis dulu sisi miringnya ya. Berarti XZ kuadrat dikurangi YZ kuadrat. Nah, maka kalau XY saja, akar dari XZ kuadrat dikurangi YZ kuadrat. Kita masukkan XZ. Berapa XZ? Nah, akar dari XZ itu 10 dikuadratkan jadi 10 kuadrat dikurangi YZ. YZ itu adalah 6 karena dikuadratkan jadi 6 kuadrat. Jadi 10 kuadrat dikurangi 6 kuadrat. 10 kuadrat itu 100 dikurangi 6 kuadrat 36. Sama dengan 100 dikurangi 36 jadi akar 64. Akar 64 itu adalah 8. Nah, jadi panjang sisi XY adalah 8 cm. Kita lanjutkan ke contoh soal berikutnya agar kalian paham. Perhatikan gambar segitiga siku-siku di bawah ini. Jika panjang sisi ML, lihat ML yang mana, itu 13 cm. Kemudian sisi KM itu 12 cm. Hitunglah panjang sisi KL. Jadi yang ditanyakan di sini adalah sisi KL. Kita mulai jawab. Diketahui sisi ML itu 13 cm. Kemudian sisi KM itu 12 cm. Hitunglah panjang sisi KL. Perhatikan gambar segitiganya. Sudut siku-sikunya terletak di titik K di sana. Maka yang di hadapannya adalah sisi miring. Berarti sisi miringnya adalah ML. Dan yang ditanyakan adalah sisi KL. Berarti yang ditanyakan itu bukan sisi miring. Kalau bukan sisi miring, maka rumusnya itu harus dikurangi. Maka jadi KL kuadrat dikurangi, sisi miringnya ditulis ya. Karena sisi miringnya ML, jadi ML kuadrat dikurangi KM kuadrat. Jadi kalau KL saja itu sama dengan akar dari LM kuadrat dikurangi KM kuadrat.
Kita masukkan angkanya, sama dengan akar dari LM itu adalah 13 dikuadratkan, 13 kuadrat, KM itu 12, jadi dikuadratkan jadi 12 kuadrat, sama dengan 13 kuadrat 169 dikurangi 12 kuadrat 144. Jadi akar 169 dikurangi 144 sama dengan akar 25. Akar 25 itu adalah 5. Jadi panjang sisi KL adalah 5 cm. Kita lanjutkan ke soal cerita. Nah, ini sebuah tangga yang panjangnya 15 meter bersandar pada tembok. Jika jarak antara alas tangga dengan tembok 9 meter, tentukan tinggi tembok sampai ujung tangga. Nah, ini kita jawab. Di sini kita buat dulu ilustrasinya. Di sini ada tangga yang panjangnya 15 meter. Misalnya ini tangga panjangnya 15 meter bersandar pada tembok. Nah, ini misalnya ini tembok. Jika jarak antara alas tangga dengan tembok 9 meter. Nah, ini ya. Ya, ini lantai. Jarak antara alas tangga dengan tembok jaraknya itu adalah 9 meter. Yang ditanyakan di sini tentukan tinggi tembok. Nah, ini dari ujung sampai tentukan tinggi tembok sampai ujung tangga. Kalau diperhatikan ini membentuk sebuah segitiga siku-siku. Nah, di sini lihat ditanyakan tembok berarti bukan sisi miring ya ditanyakannya. Kalau bukan sisi miring berarti rumusnya dikurangi. Kita misalkan ini adalah titik A, kemudian ini titik B, kemudian sebelah sananya titik C. Maka ini membentuk segitiga ABC dengan siku-sikunya di C. Maka sisi miringnya yang tangga. Karena yang ditanyakan tembok bukan sisi miringnya, itu tinggi, maka teorema Pitagorasnya dikurangi. Misalnya tembok itu AC, berarti jadi AC kuadrat sama dengan AB kuadrat dikurangi BC kuadrat. Jadi kalau AC saja sama dengan akar dari AB kuadrat dikurangi BC kuadrat sama dengan akar dari AB. AB itu tangganya 15 kuadrat dikurangi BC itu jarak alas tangga dengan tembok 9, jadi 9 kuadrat. Jadi 15 kuadrat dikurangi 9 kuadrat sama dengan 15 kuadrat itu 225 dikurangi 9 kuadrat itu 81 sama dengan 144. Jadi akar 144 itu adalah berapa? 12. Maka tinggi tembok sampai ujung tangga adalah 12 meter. Kemudian soal yang selanjutnya, sebuah kapal berlayar sejauh 100 km ke arah barat, kemudian berbelok ke arah selatan sejauh 75 km. Hitunglah jarak terpendek kapal tersebut dari titik keberangkatan. Nah, kita jawab di sini pakai teorema Pitagoras juga ya. Sebuah kapal berlayar sejauh 100 km ke arah barat. Misalnya ini titik keberangkatan kapal, di sini ini adalah titik keberangkatan kapal berlayar ke arah barat. Nah, ini berlayar ke arah barat sejauh 100 km. Nah, ini kemudian kapal tersebut berbelok ke arah selatan. Berbelok berarti ke selatan ke bawah ya, sejauh 75 km. Ini adalah titik tujuannya. Pertanyaannya, hitunglah jarak terpendek kapal tersebut dari titik keberangkatan. Nah, ini jarak terpendeknya. Nah, kalau diperhatikan ini membentuk segitiga siku-siku. Yang ditanyakan jarak terpendek. Berarti ini yang ditanyakan adalah sisi miring. Nah, maka misalkan di sini titik A agar lebih mudah nanti, dan di sini titik B, dan di sebelah sini titik C. Maka yang ditanyakan di sini adalah garis AC, sisi miring. Berarti kalau sisi miring rumusnya ditambah ya. Jadi AC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Jadi kalau AC saja sama dengan akar dari AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Maka sama dengan AB itu adalah 100, jadi 100 kuadrat
ditambah BC 75, jadi 75 kuadrat sama dengan 100 kuadrat itu adalah 10.000 ditambah 75 kuadrat adalah 5.625. Kita jumlahkan menjadi 15.625. Jadi akar dari 15.625 itu adalah 125. Jadi jarak terpendek kapal tersebut dari titik keberangkatan adalah 125 km. Ingat ya, seperti itu. Bagaimana, bisa dipahami? Mudah-mudahan bisa dipahami. Sekian materi kita hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.